Di tengah hamparan biru Kepulauan Seribu, sebuah pulau kecil menyimpan kisah yang begitu memikat. Sebuah cerita rakyat yang menjelaskan asal-usul namanya yang unik, Pulau Lancang. Nama ini bukan sekadar penanda geografis, melainkan sebuah warisan budaya yang merangkum keajaiban alam, kehidupan sederhana, dan kearifan masyarakat pesisir. Kini menjadi bagian dari Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan. Pulau Lancang menyimpan legenda yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah kisah tentang keajaiban kayu kelancang yang mengubah nasib sebuah pulau. Pada zaman dahulu, di sebuah pulau kecil yang masih perawan di Kepulauan Seribu, hiduplah sepasang suami istri bernama Uwak Arus dan Nini Arus. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna, bergantung pada anugerah alam pulau mereka. Dengan tangan-tangan penuh kerja keras, mereka mengelola kebun buah-buahan yang menghasilkan mangga, rambutan, dan jambu yang ranum. Selain itu, mereka juga mengumpulkan kayu bakar dari hutan lebat di sekitar pulau yang dipenuhi pohon-pohon tropis dan semak belukar. Hasil kebun dan kayu bakar ini mereka bawa dengan perahu kecil ke daratan Jawa, tepatnya ke wilayah yang kini dikenal sebagai Tangerang, Banten, untuk dijual di pasar-pasar setempat. Kehidupan mereka sederhana, namun harmoni dengan alam. Pulau mereka, yang saat itu belum memiliki nama resmi, hanya dihuni oleh segelintir keluarga, tepatnya 3 rumah tangga yang hidup rukun seperti saudara. Laut yang mengelilingi pulau adalah sahabat sekaligus tantangan, memberikan ikan yang melimpah, namun juga ombak yang tak selalu ramah. Suatu hari, seperti biasa, Uwak dan Nini Arus bersiap untuk berlayar ke Jawa. Perahu kayu sederhana mereka dipenuhi tumpukan kayu bakar, diikat rapi untuk dijual. Langit cerah, angin sepoi-sepoi, dan laut tampak tenang, seolah menjanjikan perjalanan yang lancar. Namun, baru saja perahu mereka melaju beberapa puluh meter dari bibir pantai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, ratusan ikan dari jenis-jenis kecil, seperti teri hingga ikan-ikan yang lebih besar meloncat dari air dan mendarat di dalam perahu mereka. Ikan-ikan itu bergerak liar, seolah dipanggil oleh kekuatan misterius, membuat perahu bergoyang hebat. Uwak Arus, dengan sigap, berusaha menjaga keseimbangan perahu. Sementara Nini Arus berteriak kaget melihat ikan-ikan yang terus berdatangan. Perahu mereka yang kecil mulai terasa berat, air laut menyelinap masuk, dan ancaman tenggelam kian nyata. Dalam kepanikan, Uwak Arus memutuskan untuk membuang kayu bakar yang mereka bawa. Satu persatu ikatan kayu dilempar ke laut, hingga hanya tersisa 2 ikat. Namun, anehnya, ikan-ikan itu tetap meloncat, seolah tidak peduli pada kayu bakar yang dibuang. Di tengah kekacauan, Nini Arus memperhatikan sesuatu yang janggal. Banyak ikan tampak tertarik pada sebuah batang kayu tertentu yang tersisa di perahu. Batang itu berasal dari pohon kelancang, sebuah tanaman lokal yang dikenal karena kayunya yang kuat dan harum. Dengan firasat, Uwak Arus mengambil keputusan berani, ia melemparkan batang kelancang itu ke laut. Seketika, keajaiban terjadi. Ikan-ikan yang sebelumnya berlompatan seperti terhipnotis berhenti mendadak, dan laut kembali tenang. Perahu mereka selamat, tetapi kayu bakar yang menjadi tujuan perjalanan mereka telah habis dibuang. Dengan tangan kosong dan hati penuh tanda tanya, Uwak dan Nini Arus memutuskan untuk kembali ke pulau. Di perjalanan pulang, mereka merenungi kejadian aneh itu. Apa yang membuat ikan-ikan begitu tertarik pada kayu kelancang? Apakah ada kekuatan gaib di balik pohon itu? Atau hanya kebetulan alam yang sulit dijelaskan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui mereka. Namun satu hal yang pasti, peristiwa itu terasa seperti pesan dari laut. Sesampainya di pulau, Uwak dan Nini Arus menceritakan pengalaman luar biasa mereka kepada tetangga mereka. 3 keluarga yang tinggal di pulau itu yang hidup berdampingan dengan laut dan hutan mendengarkan dengan penuh kagum. Mereka percaya bahwa kejadian itu bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah tanda dari alam. Kayu kelancang, yang tampaknya memiliki kesaktian untuk menarik ikan, menjadi pusat perbincangan. Dalam sebuah musyawarah sederhana, mereka sepakat untuk menjadikan peristiwa ini sebagai penanda identitas pulau mereka. Pulau yang selama ini tak bernama kini resmi disebut Pulau Kelancang, sebagai penghormatan pada keajaiban yang mereka saksikan. Seiring waktu, nama Kelancang mengalami perubahan. Dalam dialek setempat, pengucapan Kelancang perlahan bergeser menjadi Lancang.
yang lebih mudah dilafalkan oleh lidah masyarakat pesisir. Nama ini pun melekat menjadi bagian dari cerita rakyat yang terus diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Kisah Uwak dan Nini Arus bukan hanya tentang keajaiban kayu kelancang, tetapi juga tentang hubungan erat antara manusia dan alam. Pulau Lancang, meskipun kecil, menyimpan cerita besar tentang kearifan lokal, kerja keras, dan rasa syukur terhadap laut yang memberi kehidupan. Hingga kini, nama Pulau Lancang tetap hidup dalam tradisi lisan masyarakat Kepulauan Seribu, mengingatkan kita bahwa setiap nama memiliki cerita, dan setiap cerita memiliki makna. Menurut catatan etnografi dari masyarakat Kepulauan Seribu, cerita ini masih sering diceritakan oleh para tetua sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Pohon kelancang, yang kini jarang ditemukan, tetap dianggap sebagai simbol keajaiban alam yang pernah mengubah nasib sebuah pulau kecil. Pulau Lancang, dengan pasir putihnya dan ombak yang lembut, adalah bukti bahwa bahkan peristiwa sederhana dapat meninggalkan jejak abadi dalam sejarah sebuah tempat. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Kepulauan Seribu, luangkan waktu untuk mendengar cerita dari para tetua di Pulau Pari atau pulau-pulau tetangga. Kisah Pulau Lancang adalah pengingat bahwa alam selalu memiliki cara untuk berbicara kepada kita, asalkan kita mau mendengarkan.